Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita membahas buku bahasa Arab gampang. Sebelumnya kita sudah bahas definisi ilmu sharaf ya. Sekarang kita akan bahas definisi ilmu nahwu. Ya, saya harap antum sudah membacanya terlebih dahulu ya, supaya belajarnya efektif. Kita baca di sini ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal ya. Ini definisi untuk pemula ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat ya. Jadi kalau kita misalnya punya kamus bahasa Arab ya tersusun dari ribuan atau mungkin jutaan kata ya. Kalau kita ingin menyusun ya kata-kata yang ada dalam kamus menjadi kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, perlu kita ketahui ya bahwa sebuah kata jika sudah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, ada yang nanti ya bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan atau posisi katanya dalam kalimat. Ya, itu bisa perhatikan contoh di sini ya. Nasara Muhammadun Zaidan. Muhammad menolong Zaid. Nasara Zaidun Muhammadan. Zaid menolong Muhammad. Ya. Kita bisa lihat di situ Muhammadun dan Zaidun berubah harokat akhir katanya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat ya. Kata Muhammadun dan Zaidun berharokat akhir dhammah saat berkedudukan sebagai subjek atau pelaku, dan berharokat akhir fathah saat berkedudukan sebagai objek. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu sebuah kata itu saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu kadang bisa berubah ya harokat akhirnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak berubah. Misalnya Budi, Budi ya mau dia sebagai pelaku, sebagai objek tetap tulisannya Budi, nggak akan berubah menjadi Budu atau Budak ya, seperti itu. Jadi nanti ya kalau kita belajar ilmu nahwu kita akan pelajari tuh ya cara menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya. Jadi dengan belajar ilmu nahwu ya, di samping kita bisa menyusun kata menjadi kalimat, kita juga bisa menentukan harokat akhir katanya dengan tepat sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Dan di sini ada catatan penting ya, perlu diketahui bahwa kedudukan kata dalam kalimat itu ada banyak. Tidak hanya subjek dan objek, tapi ada juga nanti seperti mubtada, khabar, mudhaf ilaih dan lain sebagainya. Ya ada banyak, ada 20-an lebih. Ya, insya Allah kita akan mempelajarinya secara bertahap dalam ilmu nahwu. Kemudian hubungan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui betapa eratnya hubungan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan. Ilmu sharaf ibarat ilmu tentang cara mengumpulkan material bangunan. Sedangkan ilmu nahwu ibarat ilmu tentang cara menyusun material menjadi sebuah bangunan. Tentu akan tidak mungkin kita bisa menyusun sebuah bangunan tanpa adanya material. Dan tidak akan mungkin juga kita bisa menyusun material menjadi sebuah bangunan jika kita tidak tahu bagaimana cara menyusunnya. Ya sudah saya sampaikan ya pada video sebelumnya. Kalau ilmu sharaf itu ibarat ilmu mengumpulkan material bangunan. Sedangkan ilmu nahwu ilmu tentang cara ya menyusun material menjadi bangunan. Bangunan itu ibaratnya kalimat ya, kalimat, sebuah kalimat atau sebuah tulisan ya. Kalau kita ingin bisa menyusun kalimat atau tulisan, kita harus punya pengetahuan ilmu sharaf dan juga pengetahuan ilmu nahwu ya. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sharaf adalah bekal untuk bisa menyusun kalimat yang nanti dengan kalimat ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dan kesimpulannya ya, ilmu sharaf ilmu mengubah kata, ilmu nahwu ilmu merangkai kata. Insya Allah ini masih mudah dan saya sering ya menjelaskan pembahasan ini di YouTube, bisa antum lihat ya di setiap pembahasan ilmu nahwu di awal-awal ya penjelasannya secara umum seperti ini. Insya Allah ini masih mudah ya. Jadi silakan antum ya, bagi yang pemula silakan dihafalkan ya definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Semoga bisa difahami ya. Kalau masih belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.